Ajari kami setiap kebenaran-kebenaran-Mu pagi hari ini, supaya kami tahu bahwa ada kekuatan di dalam nama itu. Ketika kami menaikkan pujian dan pengakuan kami, nama-Mu yang Kau perkenalkan buat hidup kami akan mendapatkan pewahyuan dan juga pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Karena itu ajari kami setiap kebenaran-kebenaran, karena kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kehidupan kami. Bicara dan kami akan mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya mau lanjutkan yang minggu kemarin. Ya, saya akan ulangi beberapa hal. Orang datang ketika seperti ini, doa pagi, mau ibadah minggu, mau ibadah chapel, mau persekutuan. Ada dua hal di kepalanya, di hatinya, di pikirannya, di telinganya. Namanya voice dan noise. Ada suara, ada keributan-keributan. Apa itu? Utang saya belum bayar, besok sudah ditagih. Anak saya besok harus bayar sekolah. Minggu depan mungkin ujian proposal atau skripsi, saya belum punya uang untuk bayar. Sabun saya habis, modul saya habis, kuota saya habis. Skripsi saya masih bab 3 terus, padahal Februari sudah wisuda. Macam-macam. Semua datang dengan kalau nggak ada intimidasi tujuan, oh kamu nggak layak, kamu nggak layak, siapa kamu, kenapa kok kamu layak, kenapa kok kamu itu, kamu nggak layak. Terus ada keributan-keributan di telinga, di pikiran, di hati. Yang ketika orang datang kepada Tuhan, dia tidak bisa mendengar yang dari Tuhan, tidak bisa mendengar voice, suara yang berkata, oh kamu anak kesayanganku, kamu berharga, datang aku menantikan engkau, datang. Semua kebenaran-kebenaran itu ditutupi oleh keributan-keributan di telinga, di hati, di pikiran. Sehingga ketika datang itu diajak untuk menaikkan penyembahan kepada Tuhan, dia tidak bisa fokus ke Tuhan karena fokusnya ke dirinya sendiri. Cara paling gampang firman Tuhan ngajari, nggak usah dibuka, saya akan baca Mazmur 100 ayat 4. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ingat yang saya katakan minggu lalu, ini batu dan kayu. Tanpa hidup kita ditaruh di situ, tanpa kamu punya waktu saat teduh pribadi, tanpa kamu menyembah pribadi di hadapan Tuhan, ini hanya jadi teknik-teknik. Saya tidak berharap ini kebenaran, tapi kita disuruh menyembah dalam roh dan kebenaran. Tanpa roh, kebenaran-kebenaran hanya jadi peraturan-peraturan dan informasi yang mati. Sebab huruf itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Semua kebenaran yang kita tahu dan kita dengar harus diembusi oleh roh Tuhan. Dan itu harus ada waktumu pribadi nyembah dengan Tuhan. Kalau tidak, semua yang kamu ketahui ini waktu kamu nyanyi, bawa di depan jemaat di saat doa pagi, waktu apapun, dia hanya jadi tontonan pertunjukan. Kenapa? Emangnya orang yang acting waktu main film, main drama itu dia jadi tokoh tertentu yang seorang ibu yang pernah marah maka setiap hari seperti itu? Bukan, dia sedang acting. Kalau kamu di depan banyak orang, kamu acting bersyukur, sedangkan setiap hari mulutmu tidak pernah menaikkan syukur, itu kamu acting bersyukur. Kalau kamu bilang kok baik Tuhan, kok ajaib, sedangkan kau tidak pernah menaikkan itu di waktu saat ketemu, waktu kamu mandi, waktu kamu sehari-hari ada di pergumulan, kamu tidak pernah berkata dan mendidik jiwamu berkata, kau baik Tuhan. Apapun yang terjadi, kau baik. Yang golden tahun lalu mestinya di hari terakhir, Kak Leo, adiknya meninggal. Setelah sudah selesaikan sesinya dan naikkan mesbah, dia bilang aku mau jadikan ini mesbah di hadapan Tuhan. Sekalipun yang terjadi tidak seperti yang aku bayangkan dan inginkan, aku mau tetap mengatakan aku menyembah dan meninggikan Kau. Ya. Tapi mulai dari mana? Paling mudah, paling aman, ucapan syukur. Sepanjang minggu ini, apapun yang kita hadapi, apapun kenyataan-kenyataan kehidupan, mari kita terus berkata bahwa Tuhan,
masuk. Karena orang datang dengan pergumulan masing-masing. Mungkin jemaat sepanjang minggu itu lupa mengucap syukur. Jadi persoalan karena pemimpin pujiannya dan beritanya juga lupa mengucap syukur sepanjang minggu ini. Mengucap syukur itu membuat kita masuk ke gerbangnya. Saya suka terjemahan The Message ngomongnya begini, enter with the password thank you. Jadi kalau kamu mau masukkan kartu ATM, kamu harus tahu passwordnya, PIN-nya. Meskipun di dalamnya ada uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, kalau kamu tidak tahu passwordnya, kamu tidak akan bisa mengambil, mengakses uang yang ada di dalamnya. PIN-nya adalah thank you. Ingat, PIN-nya adalah thank you. Masuk aja dengan ucapan syukur. Tuhan kau baik. Kalau tadi pujian yang kedua, korban syukur, sacrifice of praise, itu lebih dari syukur. Karena dia akan berkata, sekalipun kirimanku belum datang, sekalipun ya kan, kenyataan belum berubah, sekalipun orang tuaku masih tetap belum percaya Tuhan, sekalipun, tapi aku mau tetap berkata, kau baik, kau baik. Itu korban syukur. Menaikkan syukur untuk sesuatu yang belum berubah, yang belum dijawab, karena percaya bahwa dia Tuhan yang mendengar doa dan Tuhan yang terus bekerja. Ingat, saya mau kasih catatan yang kedua. Tidak semua lagu rohani itu pujian. Kenapa? Baik dan lagu-lagu itu baik, tapi itu gunanya untuk menguatkan iman dan jiwa. Pujian itu sedang ngomong ke Tuhan, sifat-sifatnya, perbuatannya, apa yang dia lakukan. Ya kan? Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya setianya, itu pujian. Buat Tuhan yang perkasa, buat Tuhan yang berjaya, buat Tuhan yang memerintah, buat Tuhan yang memberi kemenangan, itu sifat-sifatnya pujian. Tapi kalau kita ngomong begini, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Apa kata kuncinya? Tidak semua lagu rohani adalah pujian. Tapi ini lagu-lagu yang kalau kita pakai bahasa Alkitab, seperti Daud ketika di Siklag, istrinya, anak-anaknya, keluarga dari prajurit-prajuritnya ditawan oleh musuh. Mereka semua pahit, marah, kecewa, letih, dan mau melempari Daud. Tapi firman Tuhan bilang begini, Daud menguatkan kepercayaan kepadanya. Apa itu menguatkan kepercayaan? Dia ngomongi jiwanya sendiri. Hei, engkau punya Tuhan yang menolong hidupmu. Aku percaya. Dia ngomongin jiwanya.
Hai jiwaku, kenapa engkau letih lesu di dalam diriku? Pemazmur ngomong, bangkit, pujilah Tuhan. Ngomongin jiwa, ajari jiwa. Ya. Dia bukan pujian, karena dia tidak sedang ngomong dengan Tuhan. Dia sedang ngomong dengan jiwa. Di sana, setelah masuk dengan ucapan syukur, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya bahasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Dia deklarasi dengan imannya dikuatkan lagi. Tuhanku besar, lebih besar dari persoalanku, lebih besar dari masalahku, lebih besar dari kenyataan hidupku, yang lebih besar dari jiwa. Ketahui, karena di roh kita tahu, tapi jiwa kita tidak. Jiwa kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang dilihat mata, didengar telinga, dirasakan, dikecap, 5 indera itu di tubuh berpengaruh. Karena sebelum kita percaya Tuhan Yesus, sebelum kita lahir baru, jiwa kita itu ikut 5 indera yang nyatakan. Seorang juga ngomongnya begitu, semua. Tapi waktu kita mulai percaya Tuhan, roh kita, itu sebabnya harus diterimakan terus dengan firman. Karena itu sedang menyelaraskan jiwa kita. Karena itu firman Tuhan dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita diperbarui dengan firman. Kalau dia ada diperbarui dengan firman, yang masuk di hidup kita setiap kali adalah apa yang kita dengar dari dunia. Itu sebabnya teriakan-teriakan jiwa ini dijawab oleh dunia. Oleh apa? Oleh lagu-lagu. Ada nggak sih? Nggak banyak sih lagu-lagu dunia yang memberikan pengharapan, menguatkan iman. Adanya kan menjawab teriakan jiwa, menjawab noise tadi itu, beributan-beributan di telinga, di pikiran, gitu. Putus cinta, hilang harapan, diambil orang, tidak ada lagi. Modelnya mau dangdut, rock, keroncong, apapun itu isinya di situ, menyesali nasib, ya kan? Tidak banyak yang membangkitkan harapan. Ada masa depan yang indah, ada janji-janji, kamu tidak sendirian. Adanya merana, aku sendirian, orang lain tidak bisa mengerti aku. Nah itu menjawab cerita jiwa, dia mengaminkan cerita jiwa. Sedangkan lagu-lagu rohani tadi itu, dia mau berkata bukan, ada yang lebih dari itu, ada Tuhan yang selalu menemani dirimu, ya kan? Tapi jangan berhenti di situ. Kalau kamu cuma di situ, itu seperti main bola di tengah, digocek, dioper, kamu terus main dengan hebat, dari sini, dari sana, tapi gak pernah tidak gol. Ya kan? Ingat golnya kemana? Ruang Maha Kudus. Masuk terus, masuk terus, masuk terus. Tapi tidak di situ aja. Tidak hanya menguatkan iman, tapi sampai meninggikan dia, sampai menyembah dia, sampai mengagungkan dia. Tidak wajib. Pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Ingat, waktu menyembah pribadi, jangan berhenti di ucapan syukur, jangan berhenti di deklarasi, terus naikkan sampai kamu meninggikan dia, sampai kamu mengagungkan dia, sampai jiwamu tahu bahwa yang terutama dia dan bukan persoalanmu, bukan kenyataan hidup, bukan masalah-masalah hidup. Kalau kamu nggak punya goal, dia akan main dengan hebat sekali. Dia pikir semua orang pengen menikmati cara dia menggiring bola, cara dia mengincar lawan di lapangan itu. Bukan. Semua orang ingin melihat bagaimana dia mencetak gol. Terus menuju ke lawan, terus menuju ke gawang. Memulai dengan lagu-lagu cepat, boleh. Orang bilang itu praise. Praise itu pujian tentang dia. Lagu-lagu cepat kalau isinya tentang diri sendiri, tentang menguatkan iman, yaitu belum praise. Praise itu tentang dia, sifat-sifatnya, kebaikannya, perbuatannya, keajaibannya, semua tentang dia. Ya.
semua tentang itu. Dan penyembahan itu, mau tahu penyembahan sederhana, buka kitab Wahyu, lihat semua yang dinaikkan tua-tua dan para malaikat itu di hadapan tahta. Kudus, 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 holy, 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 Lord you are holy, kau kudus, kau yang layak, kau yang disembah. Pagi dan petang menaikkan penyembahan buat namamu. Engkau yang layak, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Itu aja isinya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Tolong multanya jangan dibalik. Kamu mulai dengan ku masuk ruang Maha Kudus. Setelah itu ku masuki gerbangnya. Kamu di mana tadi? Ruang Maha Kudus masuk lagi. Masuk aja dengan ucapan syukur. Itu paling aman. Karena itu di gerbang. Karena setiap jemaat datang dengan pergumulan-pergumulan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu datang dengan pergumulan masing-masing. Ada banyak hal yang mungkin terus digumul, jawaban-jawaban yang belum datang. Tapi mari kita datang dengan ucapan syukur, sebab Tuhan setia bagi kita. Naikkan syukur, kekuatan kepercayaan, tapi jangan berhenti. Dan ingat, disclaimer saya di awal, ini kebenaran yang hanya akan jadi kata-kata saja tanpa roh yang menghidupkan. Tanpa hubungan pribadi, semua hanya akan jadi panggung dan pertunjukan. Ya, kamu hanya pakai topeng dan acting di depan banyak orang. Tapi tanpa kebenaran, kamu main bola semaumu sendiri, kamu tidak tahu di mana gawang, di mana out, di mana handball, mana offside dan semuanya. Kamu akan dapat kartu kuning, kartu merah. Tanpa batu dan kayu, korban tidak tahu di mana diletakkan. Tapi tanpa itu dia hanya jadi hubungan batu dan kayu, tidak ada korbannya. Ya, tidak ada sesuatu yang lain dan berkorban. Apa itu? Kehidupan dan kehidupan dan diserahkan. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap hari lakukan ini di saat teduh, mulai dengan syukur, waktu lagi kepercayaan kepada Tuhan. Nanti kalau kamu terus lakukan itu, waktu kamu datang kamu akan ngerti. Kamu bisa langsung mulai dengan menyembah Dia, mendirikan Dia. Nanti itu bicara tentang hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Tapi di awal, semua orang yang main bola nggak ada langsung yang sehebat Ronaldo dan Messi. Mereka mulai dengan latihan pergi bola, dikasih on di situ, siksak semuanya, lari bolak-balik, semua dimulai dengan seperti itu. Ya, semua dimulai dengan seperti itu. Mari kita bersyukur.